Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Nanti ditanya, alai dianggarkan untuk masaji atau dewan masjid. Indah, rasailah kecil. Jadi ya mulai karena beriringan juga amanah diamanahkan di Masjid Jaminul Huda. Kita berbagi dan sama-sama curhat kepada kita semuanya. Jangan disangka mulus begitu saja Masjid Jaminul Huda sakit kapelambo Pak sebenarnya Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Moderator yang kita muliakan, beliau adalah senior saya, Ustadz M. Nur yang sekarang menjabat sebagai Kepala KUA dengan permasalahan yang cukup banyak. Tapi alhamdulillah semakin dewasa dengan masalah. Ya, orang rumah tangga orang bacaka ainyo namanya sian kadang-kadang. Tapi ada jonan nikah siri banyak. Hah? Banyak ya. Beliau adalah wakil ketua Dewan Masjid. Wakil ketua Dewan Masjid yang sebelumnya itu adalah sekretaris umum Dewan Masjid. Nah, ketika itu saya diajak untuk ke pendopo, dan insya Allah engkau Bapak semua yang hadir juga ada yang hadir ketika itu. Maka saya juga ada tahu qadarullah, Allah izinkan dan Allah amanahkan saya menjadi ketua DMI. Meskipun sebenarnya kita tidak mau juga. Kemudian apa yang teringat, saya tanya-tanya, pernahkah DMI dapat uang dari Pemko? Tidak. Ayo lamah kesiwan. Lamahnya bukan DMI-nya. Berarti pihak yang punya kompeten untuk memfasilitasi tidak begitu care. Makanya kami sama sekali tidak minta-minta. Ini. Jadi memintanya bacaro. Bacaro. Ya, itu. Kecian, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Nanti ditanya, alai dianggarkan untuk masaji atau dewan masjid. Indah, rasailah kecil. Jadi ya mulai karena beriringan juga amanah diamanahkan di Masjid Jaminul Huda. Kita berbagi dan sama-sama curhat kepada kita semuanya. Jangan disangka mulus begitu saja Masjid Jaminul Huda sakit kapelambo Pak sebenarnya Pak. Kau terusang saja, kita berbagi cerita dan praktek saja, berbagi cerita dan sharing lah. Nanti kalau bisa ada grup yang hadir ini, termasuk ya pengurus lah, berapa 42 dulu yang jelas, nanti ditambahkan dengan yang masjid yang akan dimasukkan lagi, karena 48 dalam data kemarin emis di Kemenak itu ada 42, sekarang sudah ada 48, kemudian ada cikal bakal masjid termasuk di Komplek Ustadz Jayadi ya. Bahkan ada donatur memberikan sekian miliar. 1M untuk bapak-bapak yang hadir enggak? Gak ada ngati. Transport di Siko 200. Ya, tapi tidak apa-apa, yang jelas nanti tadi sudah bertanya kepada kita bagaimana cara pendiriannya. Ya, syarat-syaratnya kita akan penuhi dan akan visitasi. Ya, kami juga yang akan turun. Ini dari FKUB juga yang akan turun. Perkenalan usai. Entah apa-apa entah bosan mencari awak. Awak datang minta izin Pak Moderator. Minta izin. Hah?
Eh, Talua di Betul Hikmah do minumannya. Di Zuama kemarin teh talua ya nak. Makasih ambo kalau ada pengurus saji ketika ambo ceramah agi teh talua gitu. Cuman jangan talu ya orang rumah berang gua. Kalau di Mutakin seling bawah ampe botol gale ayah atigo. Dua atau satu ambo minum, selebihnya ambo bau. Nah, alasan berkah, padahal terkadang untuk anak ambo, untuk ambo di cadangan. Uswatun hasanah aman. Ini yang direkomendasikan oleh saya. Ya, Baitul Haq. Mohon maaf, terpaksa saya buka saja di sini. Kan ada dulu musola dekat DPR ya. Nah, termasuk saya pakem, pengawas aliran kepercayaan, dan identik dengan LDI, Lembaga Dewan Dakwah Islam Indonesia. Hah? Iya. Ya. Kenapa saya sampaikan ini? Saya bilang itu ketika ngurus serius enggak? Serius dalam arti nanti lain pula lagi permasalahan. Tidak ada dosa di antara kita, saya sampaikan aja ya langsung. Karena dulu mohon maaf pernah kejadian setiap sholat di sana dipel. Pernah ada Bapak Ibu mendengar yang dekat DPR dipel? Kenapa? Kena najis. Jadi kalau pengurus masjid di Padang Panjang bisa berkunjung ke sana, nanti bekas kita dipel. Sekarang dipel enggak? Tidak ada. Ini langsung ini kita ke lapangan saja. Ya, ke lapangan. Pokoknya kita bukaan. Ya, tidak ada dosa di antara kita. Permasalahan yang ada di Masjid Jaminul Huda saya bagikan. Permasalahannya. Gitu. Kemudian yang bapak-bapak juga silakan mengungkapkan masalah-masalah. Nanti setelah itu ada perkenalan. Perkenalan maksudnya kami dari ini. Jadi nak kaku dasar roman anak kita ya Pak. Kolah senior lah ala asam garam pengalaman luar biasa ya nak. Nah itu. Lain pesonanya. Nanti akan ada berita bagaimana masjid yang ada di komplek. Lain permasalahan. Apalagi yang di rumah sakit, saya sudah tahu tuh Ustaz Ahmad Kamil. Apakah ada masalah di Masjid Asyifa di rumah sakit misalnya? Ya gitu. Kita mungkin ada brandnya, kita contoh kepada rumah sakit Asyifa. Ya. Kemudian nanti saya punya data di sini masjid-masjid yang diundang. Kemudian nanti buat grup, nanti di share. Saya akan minta tolong nanti sama Pak Ahmad Rifai ya untuk men-share juga yang ada di Masjid Jaminul Huda. Dan saya akan berbagi, insya Allah Bapak, Ibu, tidak usah cemas, tidak perlu dicatat-catat, tapi kecuali kalau terlalu rajin mencatat, ya silakan saja. Nanti hard copy-nya kita kasihkan, satu persatu semuanya dapat. Dikirim di grup insya Allah. Kemudian yang hard copy, yang langsung fotokopiannya kan lagi setuju tuh. Gratis. Gratis ya. Jo kopi-kopinya anggaran kopi tidak ada. Anggaran kopi tidak ada ya. Snack saja nanti, snack saja. Nah, jadi jangan sampai nanti bagaimana. Makanya alhamdulillah sekarang ada pembinaan langsung dari Kementerian Agama ya. Ya Pak Suyanto siapa? Namanya Pak yang Pak Suyanto Varianto. Asli Jawa. Jawa Timur. Jawa Timur. Istrinya? Istrinya Jawa Tengah. Jawa Tengah. Bisa ke Sumatera Barat? Bisa. Enggak. Maksudnya memang ada diutus langsung dari Jawa Tengah, Jawa Timur untuk ke sini? Saya dulu dari Pontus. Utusan dari Pontus untuk ke Lakaran. Utusan dari? Oh gitu. Ya, bukan untuk menjajah Minang kan?
Nah, bukan. Orang Minang tidak bisa begitu saja ya, yang penting elo-elo. Hebatnya di Minang itu apa? Kalau orang Minang pergi keluar, pernah tidak membuat kampung? Tidak pernah. Cobalah. Ada tidak kampung Minang? Tidak akan pernah. Itu hebatnya orang Minang. Melebur dengan masyarakat setempat. Tapi ketika yang dari luar ke Minang membuat kampung, pernah ada dipermasalahkan di awal? Tidak. Di Padang Panjang ada kampung Kaliang, Kampung Jawa, Kampung Cino, Kampung Nie, Kampung Jamba, Kampung apa lagi? Kamboja. Nah, hebatnya orang itu. Kita, karena ini saya tahu ini ranah-ranah dan waktu-waktu rawan ini, rawan. Nah itu. Kita buat grup sekali lagi ya, kita buat grup. Nanti apa yang ada di kami di Masjid Jaminul Huda, maka hard copy-nya kami kasihkan. Kemudian nanti mungkin di-share juga di grup. Artinya tidak semua masjid mesti sama dengan Masjid Jaminul Huda. Contoh begini, Ustaz, kami ingin 24 jam Ustaz. 24 jam. Akecenan lain. Maka 24 jam, sedangkan lain digembok, dikunci, dimaling urang, dikupak ulang, betul enggak Pak? Iya itu. Jadi kepatan Padang Panjang termasuk yang di tempat Pak Haji Sumanto. Ya Pak Haji Sumanto di Nurul Furqon. Pernah kota infak diangkui ya sampai di mana tuh, Kabun, di Para. Ada bitinya tuh. Sakete. Untung sakete, kalau banyak ikhlas juga. Bayangkan tuh sampean, yuk kalau dasar maling tuh pencilo tuh alay. Nah, jadi tidak semua harus mesti 24 jam. Artinya apa? Mungkin tiap-tiap masjid punya brand tersendiri. Brand itu lah baksonya, bakso awai, ada tantu dewa. Brand itu apa? Ciri khas. Mungkin ada ciri khas masing-masing. Oh, kalau di Tauhid ini ciri khasnya. Ya. Sekarang Tauhid sedang membuat ruko ya, penginapan ya. Hah? Rumah petak. Disewakan. Oh, dikira gratis ya, disewakan ya. Oke. Artinya apa? Perekonomian untuk masjid. Bagus. Nah, kemudian ada juga masjid yang khusus nanti pas pulang kampung menyediakan tampek dan pelayanan. Tidak apa-apa meskipun setahun sekali. Artinya punya brand. Akhirnya nanti akan terkenal. Ya, memang komawece Ambo Jo Ahmad Ripai itu beliau ada sekarang mandok sengaja di belakang supaya tidak nampak kan. Nah itu dapat tantangan yang sangat luar biasa. Dado boleh dikatakan dado nan setuju. Kau juga yang mau tidak mungkin buya, tidak mungkin buya. Katiko alun dieskakan. Ya, Pak Tomo, masaji ini praktek langsung ya. Kami praktekkan. Tidak mungkin buya membangun sampai wudu, kamar mandi dan sebagainya. Pitih dado. Coba bayangkan. Itu adalah alasan klasik. Cobalah. Coba kalau awak misalnya ada ide kamar bangun ini kemauan, sumber pitihnya, sumber dananya, pasti itu ceritanya. Jadi kecil ambo bacaan ayat antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Itu rumusnya. Kamu adalah fakir, kamu butuh kepada Allah sementara Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Itu adalah memotivasi dan takwi awak melakukan revolusi perubahan yang mungkin tidak masuk akal dan impossible. Akhirnya bagaimana kita mulai dengan nama Allah Bismillah. Akhirnya mulai itu zong zero, tidak ada modal untuk membangun WC yang dalam tahap pembangunan dan pembenahan ternyata kita dapat WC sampai wudu terbersih di Sumatera Barat. Padahal masih terpal. Itu contoh. Pak Taufik, nih saya takut jauh ingkar janji ayah. Adalah tibo kirunya. Minta tolong nan mengecek taruh ini nak. Nah itu
Sampai jam berapa? Dado jam siko sengaja kali. Hah? Sebelum asar kalau dapat ditutup ya nak. Ambo kalau mencari apa-apa kau mau ngecek jangan sehari 2 hari, setengah hari saja lah bisa jo ibu-ibu kau lah balain lah. Ya. Supaya capek pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ya harus dibaca capek napanya. Ini Bapak Pertiwi ya, ibu-ibu 1 orang dari Masjid Aupubuliku Kotokati. Ya, alamat kita di sini. Terima kasih, paling cantik. Ya, paling cantik. Sudah nikah? Ibu lah nikah kiranya. Adonan alun sih kok. Mas Bambang alah ya. Sampai di mana tadi, Pak? Kok diambo kok habis dia mau. Ya, Masjid Terbesi. Alhamdulillah menghabiskan uang itu 1,5 miliar. Setahun setengah yang lalu punya hutang 113 juta. Ternyata diam-diam ada orang Padang Panjang memberitahukan kepada orang yang ada di Jakarta, Menteng Jakarta. Namanya Pak Haji siapa? Bardial siapa tuh? Ada. Di teleponnya saya, Pak Ustadz, Pak Buya Ade, ya. Saya dari Jakarta. Saya dapat informasi bahwa masjid Bapak ada inovasi, ada pembangunan. Iya. Dari mana Bapak tahu? Ada yang menginformasikan kepada saya. Lantas bagaimana? Gini Pak, katanya berhutang ya? Iya Pak, karena kami tidak punya dana banyak. Tidak punya dana banyak. Jadi 2 rangkap ya, 2 ini. Ya. C urang dapat 2. Ya. 2 halal, 3 haram. Akhirnya begini Pak Buya, yang 113 juta itu bagaimana kalau saya lunasi? Serius Pak Haji? Iyo insya Allah dalam bulan ini kita transfer lunas. Betul ditransfer, baru percaya. Saya kasih tahu kepada jamaah dan pengurus tertenang semuanya. Ya Allah, iyo kecebuya, ya Allah makayo, bukan kecebuya. Al-Quran mengatakan Allah huwal ghaniyul hamid. Lunaslah pembangunan itu. Itu bukti. Ya. Itu praktek namanya. Makanya di sana dibuat ya, yang ada di Masjid Jamil Uluda itu dibuat. Artinya apa? Kalau mau ditiru semuanya silakan. Tidak ditiru pun tak mengapa. Ya. Jangan serta-merta dibuka 24 jam. Masjid yang 42 yang ikut daurah sekarang pelatihan. Kasudahnya apa? Sadonan di masaji di maling urang. Nah, itu dana muah. Bertahap lah, tidak apa-apa. Mungkin ada brandnya menyediakan santunan rutin. Brand berarti. Oh, biasanya ada melayani jamaah dan pengurus atau ya ustad-ustad buya-buya untuk main pingpong di tempat pada tuh Baitul Hikmah. Bayangkan, disediakan ruangan, disediakan lapangan, disediakan bed, disediakan snack, atulah pada tua tempat main pingpong. Itu kan brandnya ada. Ya. Di Nurul Furqon ada perpustakaan, saya lihat, kembangkan literasi namanya. Nah gitu. Di Al-Mutakin sekarang ada progres pembangunan, ya Pak Ji ya, di Siling Bawah, ya kan. Di Nur Taqwa ini mayoritas orang pasar. Berarti di sana misalnya karena kemarin datang ke saya, tadi malam datang ke kepada jamaah yang di Nur Taqwa, meskipun tinggalnya tidak di dekat Nur Taqwa, tinggalnya di Silaing, tapi ambo jamaah Nur Taqwa Bu ya. Kalau mengecek lah sebulan yang lalu, tapi baru malam kombo talok mengecek Bu ya. Baik itu ada permasalahan. Berarti nanti di Nur Taqwa punya brand, dia adalah tempat atau menyediakan konsultasi, ya konsultasi. Kemudian brandnya apa? Brandnya
meniru, studi tiru, kemudian dipraktekkan, silahkan juga. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, buya-buya yang jalan tuh jangan mengistilahkan lagi sekarang KPK mah Masjid Abu Bilukut atau Masjid Nurul Hidayah Kota Panjang. Oh, kami pay healing. Tolong kata-kata healing dihindarilah kalau dapet. Ini orang rumah sakit yang tahu nih, Ustadz Ahmad Kamil. Coba cari kata-kata healing dalam kamus. Ya, mengobati orang nan sakit gilo, sakit jiwa. Jadi kalau bapak-bapak, angku sadonya, KPK mah apa healing? Sakit jiwa berarti awak aku sadar. Makanya hati-hati itu, hati-hati bahasa-bahasa. Ya, sekarang kan banyak istilah wisata religi lah, ini dan itu dan sebagainya. Kemudian ini perlu disampaikan. Oh, ada di sini ya. Ada di sini. Kenapa ada connect? Nah. Oh, ininya di luar seharusnya. Yang kursor apanya? Keluarkan itunya. Iya. Ya. Itu pembuka. Nanti kami ingin tahu masing-masing kita. Ini lewat saja ke manajemen. Ya. Nanti kalau tak kalau ambo baru minta tolong sama Ustaz Zulkarnain. Itu. Jadi manajemen, bapak-bapak sudah ahli manajemen. Nah, ada yang ini, yang Nana, yang ini. Ini yang mungkin perlu dalam bahasa Arab ini, idaroh, administrasinya bagaimana? Ini perlu. Berarti harus ada tenaga ahli. Tadbir, pengurusan. Insya Allah yang menjadi pengurus adalah jarang yang gemuk. Kecuali Papen. Papen kok pengurus tapi gemuk, gimana caranya? Makan nasi. Pengurus, tidak ada penggemuk ya, pengurus. Kalau jadi pengurus siap kane puji, siap kane caci celah. Tapi banyaknya UP atau enggak? Iya Pak. Buya di Sataria. Iya. Saya ngisi rutin biasanya di Sataria itu. Kini lah setahun enggak. Iya. Masih yang ketuanya yang di Andalas, di Andale. Sia? Engko Ismet gini. Oh gitu. Nan wirid? Mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Khutbah Jumat. Jarma Zuhur. Khutbahnya masih pakai bahasa Arab. Oh, udah bisa ditukar. Oh, brandnya bahasa Arab. Ya. Apakah kata-katanya masih diulang-ulang? Enggak juga. Berarti saya tidak bisa berbahasa sana. Bahasa Arabnya ada pandai. Semenjak berdiri semenjak itu. Untuk mengobati. Tidak ada yang bisa ngomong. Ya. Kalau diubah bermasalah. Berarti brandnya bahasa Arab. Ya. Tetapi ceramah 15 menit dulu. Ceramah 15 menit dulu. Di bawah. Ya. Baru naik video. Baru setelah baru azan tadi. Iya. Berarti memang khotibnya ditunjuk oleh bergilir. Oke. Bergilir ya. Saya baru ke sana tahun 12. Iya. Alhamdulillah. Tapi ada apa baru? Apa tuh? Mendirikan pondok. Mendirikan pondok pesantren. Insyaallah Desember tahun kini. Oh, Alhamdulillah. Ada sampai 15 orang. Santrinya yang laki-laki saja. Nan padusi enggak? Hah? Oh, oke. Jadi ini kepengurusan, siasah, strategi.
Bukan arti politik ya, aslinya politik sebenarnya. Kiadah pelaksanaan, action berarti. Jadi banyak kok mau ngecek wah. Awawa sama pengurus kan sama pengurus awak wah. Terkadang ado rape kapanjangan tapi ranggang pernah dak? Siap rape baca kak pernah dak? Hah? Hah? Main pisau. Akan tahu informasi jadinya. Dilatan Siko. Yo kalau di Siko dado. Di Manado. Oh pisaunya di pinggang. Ya. Sementara tadi motivasinya bagaimana kita menjadi pengurus masjid. Atibo di tuangku bahayo jadi pengurus masjid. Hah? Oh begitu belajar basile. Iya. Iya. Tuangku kira-kira bisa mengajarkan kami basile sadunya. Oh dah bisa. Saya belajar. Oh belajar saya. Waktu dia sekitar 6 Oke, luar biasa. Nah, kita gali itu informasi-informasi para lu dari awal. Nah itu. Ini udah tidak perlu supaya cepat pulang ya. Nah ini masjid yang didambakan. Ini kan ilmu saja kan dari podo ndak ada bahan materi itu maksudnya kan. Bagi pengalaman ya. Kan sudah ada di tangan masing-masing. Ya. Pusat ibadah sudah oke. Ini poin pertama sudah kita praktekkan semuanya. Itu kan praktek namanya juga. Poin kedua pengembangan umat masyarakat, insya Allah dengan adanya wirid dan sebagainya. Kemudian ada goro. Kemudian konsultasi dan komunikasi masalah ekosistem ini yang jarang. Ini kan praktek nanti. Bagaimana pusat persatuan dan kesatuan. Jangankan kita menjadi pusat kesatuan dan persatuan antar pengurusnya baca kak gadang. Anda di Padang Panjang. Nah, Padang Panjang orang saulah-saulah sedunya. Nah, itu. Di Manado, di Manado, atau di mana-mana ado. Ya. Bayangkan gara-gara pandape nyonda di tarimo, amuh nyonda datang-datang ke masjid ke surau. Iya enggak? Di Padang Panjang dado. Itulah. Jadi tapi berarti memulai dari kita. Yang ini. Pusat sudah, tempat pengajaran pendidikan sudah ada. Sekarang ada TPA, PTMD dan sebagainya. Bahkan ini ada rektor PAUD nih Pak Asdiwati ya pada Tengku Datua. Kemudian tempat santunan sosial ini sudah banyak melakukan. Bahkan di rumah sakit ada ini ya sekarang ada Jumat Berkah sudah banyak sekarang. Saya lihat di Zuama, di Maimunah Ali, di Mutakin, mana di Jihad, di Zuama belum? Di Asliyah, di Nul Yakin nanti ada karena baru di Tanah Hitam, insya Allah mudah-mudahan di Ambo orang Sumanda orang Tanah Hitam Pak Agus Salim sekarang hadir ya. Oh kalau Pak Ferry pura-pura zona itu Nurul Amri progresnya luar biasa, alhamdulillah lumayan di awak di apa ya? Ya. Oh Tawangalau ya Allah. Ko sesepuh Ambo. Nah, Tawangalau Nurul Islam Ekor Lubu aman ya. Kan ada baca-baca kat situ nak. Oh tuh, kita contoh kita studi tiru ke Nurul Islam Ekor Lubu. Tidak pernah baca kak pengurusnya. Padahal kita ke situ. Alhamdulillah. Ya lah Bay ya. Kan boleh kami ke sana.